Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, sahabatnya. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah pribadiku ya. Jadi ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2015-an lah. Waktu itu tuh aku keluar dari kerja, lalu aku mencoba untuk usaha sendiri. Jadi aku sewa stand di depannya minimarket. Oke, waktu itu kan aku jualannya itu seperti frozen food gitu ya. Tapi bikin sendiri, jadi nggak beli yang jadi gitu, nggak. Jadi aku bikin sendiri, proses sendiri di rumah, lalu pakainya aku jual gitu. Nah, proses untuk pembuatan makanan aku ini tuh aku biasanya buatnya itu malam. Jadi malam setelah pulang dari jualan itu sampai sekitar jam 2 malam, jam 2 dini hari. Jadi aku proses sekitar dari jam 10 sampai jam 2. Prosesnya agak lama karena harus menggiling dagingnya sendiri secara manual, jadi aku nggak ngilingkan ke pasar gitu, nggak. Jadi aku punya alat penggilingan daging sendiri, lalu proses pengukusan, dan selesai itu sekitar jam 2 malam. Nah, ini tuh aku kerjain di tempat kos aku ya, jadi aku tuh ngekos di daerah kota ya. Terus aku tuh dapurnya itu ada di belakang. Nah, harus keluar dari kamar aku ya, kamar kos itu. Kondisi dapurnya itu sebelah kiri itu kamar mandi dan sebelah kanan itu sumur. Sumur, terus ada tempat buat cuci piring di situ. Nah, awal aku jualan itu rame karena deket tempat stand aku itu ada sekolahan. Jadi dekat sekolahan ya, jadi rame karena porsi makananku yang banyak dan murah, yang apa ya, yang disukai anak-anak sekolah lah hitungannya. Rame banget waktu itu, jualanku tuh hampir 1 tahun tuh rame lah pokoknya. Hampir tiap bulan tuh aku bisa nabung hampir 1 juta gitu, bisa nabung pokoknya. Nah, ini nih kejadiannya waktu proses aku bikin makanannya itu ya. Jadi sekitar jam 1 gitu ya, itu kan aku lagi ngukus, sudah ngukus nih, jam segitu tuh tinggal ngukus saja. Nah, itu tuh aku merasa, jadi aku tuh ngelihat depan itu kan kompor. Nah, mata ekor aku itu melihat ke seperti ada orang di atas sumur. Jadi aku tuh merasa gini, apa ya di atas sumur itu. Nah, kondisi yang di atas sumur, yang daerah yang dekat dekat sumur dan cuci piring itu memang kondisinya memang nggak terang, jadi nggak ada lampu di situ. Jadi penerangannya itu hanya di dekat aku aja, di kamar, di atas kompor itu aku aja. Jadi yang untuk ke arah sumur itu memang nggak ada cahaya. Nah, itu aku tuh melihat, itu apa sih, kok kayak ada orang duduk di atas sumur. Dan waktu aku toleh, ternyata itu kuntilanak, teman-teman. Jadi dia itu, wah, bajunya putih panjang gitu, rambutnya terurai panjang yang awut-awutan gitu, tapi menutupi wajahnya. Jadi dia itu enggak terlihat wajahnya gitu ya, jadi kayak ketutupan rambut semua gitu. Terus ya aku kaget lah, aku sambil istighfar gitu, ya Allah, astagfirullah gitu. Terus kan gini kondisinya, aku uh, aku tuh lagi usaha gitu ya, jadi aku harus memberanikan diri, yaitu aku tak sambat gitu ya, jangan ganggu aku di sini tuh cari uang untuk anak, jadi kamu jangan ganggu aku cuman gitu aja. Tapi aku nggak noleh ke arah sumur tadi, jadi aku tuh tetep nungguin uh, proses masa aku yang ngukus tadi, yang tinggal sebentar lagi gitu kan, kurang 1 jam aku tinggal ke kamar juga. Tapi aku nggak berani keluar gitu ya, takut kalau diikuti gitu ya. Tapi aku udah di kamar tuh udah istighfar aja, berdoa lah semoga nggak apa-apa gitu. Akhirnya jam 2 aku matikan kompornya, terus aku lanjut tidur gitu. Dan itu prosesnya itu nggak sekali, kejadian tuh nggak sekali 2 kali ya, kadang itu juga gitu ngagetin gitu. Jadi nampaknya itu dia tiba-tiba nampak gitu ya, tapi dia nggak gerak, nggak mengeluarkan suara. Jadi kalau setiap dia nampak di atas sumur itu langsung istighfar istighfar gitu ya. Terus aku bilang, jangan ganggu aku ya, aku di sini tuh kerja, aku tuh
uh, masak sampai selarut malam ini itu aku kerja untuk anak, tolong please jangan ganggu aku ya, gitu. Jadi udah tak gituin aja, tapi aku udah nggak lihat ke arah sumur tadi. Nah terus kejadiannya di tempat usaha aku yang minimarket itu. Jadi di minimarket itu yang jualan di situ tuh bukan cuma aku aja ya, jadi banyak stand-stand lain juga, sekitar ada 5 stand lah di situ. Nah ada satu stand yang dia itu orangnya itu attitude-nya buruk gitu loh. Jadi sama stand-stand lain itu dia itu kayak mencurangi gitu loh. Jadi ya kan di stand-stand itu kan ada kayak satu tempat yang di situ tuh ada freezer besar dipakai bareng-bareng, terus ada kamar mandi, ada ruang tidur. Nah si orang ini nih tidur di situ, jadi dia itu nggak pulang gitu loh. Dan karena aku tuh biasanya kalau nggak habis itu kan tak titipin di freezer itu, dan yang titip di freezer itu kan bukan cuma aku aja, kan banyak juga yang jual pentol, yang jual apa itu kadang tuh dititipin di situ. Dan itu kalau aku pulang ternyata yang makananku yang tak taruh situ tuh dikeluarkan lagi dari freezer. Jadi besoknya waktu aku goreng, loh kok basi, kok kecut gitu ya, terus tak buang lah. Akhirnya aku pokoknya sering lah banget aku tuh buang-buang makanan karena itu tadi basi. Tak pikir waktu itu aku ini kenapa ya kok makananku cepet basi padahal biasanya nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya aku nggak nitip di freezer itu tadi, aku akhirnya beli freezer sendiri, aku taruh di kos, dan aku jadi kalau masih nyisa gitu aku bawa balik lagi, aku masukkan freezer. Tapi kadang itu seringnya habis ya karena rame. Terus nah ini ada kejadian lagi di stand aku itu, tiba-tiba itu kayak ada bau bangkai gitu. Tak cari nggak ada gitu ya, terus habis gitu aku nggak sengaja, terus aku tuh rogo-rogo yang di bawahnya ini rombong aku kan, tak okruk-okruk sama sapu gitu ya, tak serok-serok gini, terus ternyata di situ tuh ada bangkai tikus. Akhirnya tak bersihin lagi, tak buang, tak bersihin. Dan itu nggak sekali 2 kali. Padahal aku gini, aku tuh nggak pernah nyimpen apa-apa di rombong aku. Jadi aku tuh cuma hanya nyimpen kayak perkakas masak atau gitu ya, yang di bawah itu sudah, itu aja. Kalau untuk minyak itu ada di atas. Terus kayak sisa makanan tuh tak bawa balik lagi. Nggak pernah itu kayak yang mengundang tikus itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kenapa itu sering ada bangkai tikus di bawah rombong aku gitu. Jadi mengganggu banget gitu loh. Terus, nah ini kejadiannya. Ini proses sampai aku benar-benar akhirnya keluar dari sewa stand di situ ya. Karena tiap hari kalau aku masak, nah itu nasiku tuh sering basi. Padahal baru aku tiap hari masak nasi, begitu datang aku masak nasi, dan itu nasiku tuh langsung basi. Aku ini kenapa ya Allah, aku sampai gini apa-apaan ini. Terus habis gitu pagi gitu ya, pernah rombongku ini diputeri sama bunga-bunga, jadi kayak bunga bunga makam tuh yang buat orang mati-mati itu. Nah itu jadi rombongku tuh muter itu bunga. Gini nih apa-apaan sih, kok ada orang yang sirik kayak gini sama usahaku, salahku apa gitu ya. Terus udah tak bersihin. Nah itu proses di situ akhirnya usahaku tuh sepi, dan beneran sampai rugi-rugi lah. Akhirnya aku ya sudahlah, tak akhiri aja. Akhirnya aku cerita juga kan sama orang tuaku, ya iya Bu, padahal sebelumnya lo rame terus, nggak pernah nggak pernah ada kejadian-kejadian lah, kok ini tuh nasiku sering basi, terus rombongku tuh sering dikasih bangkai tikus, terus rombongku tuh juga sering banget tak temuin itu diputeri sama bunga-bunga gitu loh. Terus ibuku bilang ya itu ada orang yang iri, yang sirik sama kamu, mungkin usahamu itu jualanmu laris banget, terus orang itu kok kalah saing gitu ya, jadi mungkin kamu ya dikirim-kirimi gitu. Ya sudahlah Nduk, cari kerja aja lah, wis nggak usah ngeladeni orang gitu, karena takutnya ya saat ini yang kena itu dagangannya, takutnya itu nanti yang kena aku ya. Kalau
dagangannya aja sih nggak masalah lah, kalau yang kena aku yang dibuat lah, disantet atau dikirimi guna-guna kan akhirnya kasihan kan nanti anakku ya gitu. Ibuku nasihatinya aku seperti itu. Akhirnya aku ya sudahlah Bu, aku tak kerja, cari kerja aja ya Bu, terus itu tak jual aja. Ya udah, terus Ibu doain apapun hasilnya nanti kamu bisa cepet kok dapat kerja, kamu rezeki itu dari mana aja. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau rezekimu ditutup itu nggak ada jalan rezeki lain. Jadi Allah itu nggak mungkin ya menutup. Kalau kita ditutup orang lain, Allah itu akan mencarikan jalan rezeki yang lain untuk kita. Jadi akhirnya ya sudah, aku jual itu rombongnya. Akhirnya aku cari kerja lagi dan alhamdulillah dapat, sampai sekarang tetap kerja. Jadi ya itu sebenarnya sayang ya kan, waktu itu rame gitu ya, usaha rame, sebenarnya nggak ada masalah sama makananku, sama pelanggan-pelangganku itu sebenarnya nggak ada masalah, jualanku baik-baik aja, tapi karena ada orang yang iri ya akhirnya dibuatlah seperti itu. Dan gak lama setelah aku menjual rombongku dan aku udah dapat kerja lagi, ternyata si orang itu udah nggak di situ lagi dan dia diusir sama yang punya tempat itu. Katanya dia udah beberapa bulan gitu nggak bayar sewa. Walah, dalam hati, kok nggak dulu-dulu gitu sebelum aku keluar, gara-gara orang itu tok gitu. Dan memang semua stand yang ada di situ sudah merasa memang orang itu tuh etikanya nggak baik, memang ngerusak lah. Dan nggak cuma aku aja yang dirusak, stand lain tuh juga. Jadi kok aneh gitu loh orang model kayak gitu. Kalau dia memang jualannya nggak laku ya cari dong jualan yang laku gitu, atau harganya jangan mahal-mahal banget, karena di situ kan lokasinya kan anak sekolah ya. Kalau anak sekolah itu kalau dikasih harga mahal ya lari lah cari yang murah-murah kan. Nah itu jadi nggak cuma aku aja yang dikerjain, ternyata stand lain tuh juga dikerjain sama orang itu. Dan setelah aku udah nggak di situ lagi, orang itu juga akhirnya diusir dari situ. Aduh, sayang banget. Tapi akhirnya ya sudahlah, aku mungkin ya ini sudah, sebentar, ada suara sepeda motor ya, mungkin ini itu sudah rencana Tuhan, mungkin sudah jalan takdirku, aku nggak jualan, nggak usaha sendiri, mungkin Tuhan menakdirkan aku untuk kerja lain lah yang tidak membuat aku begadang. Karena memang waktu itu aku ya, waktu jualan tuh bener hatiku seneng karena rame, terus hasilnya cuannya banyak gitu ya. Tapi dalam hati aku ini, ya Allah aku lelah, harus begadang sampai jam 2, harus sampai begadang sampai jam 2 gitu loh. Jadi ada rasa aku tuh memang mengadu gitu ya, sambat karo sing gawe urip, bahwa aku tuh capek harus kadang tiap hari untuk proses produksi makanan itu tadi. Dan mungkin itu doaku ya, sambatanku itu tadi, keluh kesahku itu didengar sama Allah ya, bilang gini, ya sudahlah kamu tak carikan usaha kerjaan lain lah, dan kamu nggak sambat begadang tiap hari. Ya alhamdulillah sekarang aku kerjaannya pagi sampai sore, malam bisa tidur, bisa istirahat dengan baik. Ya mungkin ini jalan yang di atas supaya aku bisa menjalani hidup dengan baik, istirahat dengan baik juga. Oke teman-teman, itu cerita aku ya, pengalaman aku bertemu kuntilanak ya, sama usahaku di guna-guna orang. Oke, nggak apa-apa lah, aku anggap ini sebuah pengalaman hidup. Barangkali teman-teman punya pengalaman hidup, baik itu cerita misteri atau yang lucu, atau yang pengalaman hidup lah, pengalaman hidup kalian. Kalau kalian ingin berbagi cerita, kalian bisa kirim ke email aku, nanti aku sertakan di deskripsi ya. Jangan lupa juga kalian subscribe, terus like dan komentar, nanti aku balas deh komentar kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Makasih. Assalamualaikum.